Ketika banyak orang berpikir tentang gereja Katolik, yang mereka bayangkan adalah gereja Katolik Roma. Meskipun gereja Katolik Roma mencakup mayoritas sekitar 1,2 miliar umat, sebenarnya ada sekitar 16 juta umat Katolik di seluruh dunia yang bukan bagian dari gereja Katolik Roma. Mereka adalah anggota gereja-gereja yang dulunya punya hubungan dengan Ortodoks dan kini berada dalam persekutuan penuh dengan Roma. Bila sebelumnya kita pernah membahas tentang Katolik Ritus Timur secara umum, di video ini kita akan membahas lebih lengkap ritus apa saja yang ada dalam gereja Katolik. Sebelum memulai pembahasan ini lebih jauh, penting untuk mengingat bahwa meskipun nama Katolik saat ini merujuk pada sebuah institusi yang membedakan dirinya dari denominasi Protestan dan Ortodoks, dalam bahasa Yunani, kata Katolikos berarti universal atau secara harfiah mencakup keseluruhan. Sejak masa awal ketika gereja mulai menggunakan nama ini, umat Kristen ingin menegaskan bahwa gereja di dunia tidak terikat pada bahasa tertentu, lokasi tertentu, kelompok etnis tertentu, ataupun periode waktu tertentu. Misi keselamatan Yesus berlaku bagi semua orang dan dapat dipahami oleh semua orang. Jelas bahwa Yesus tidak berbicara dalam bahasa Latin. Bahkan sebagian besar umat Kristen selama beberapa abad pertama juga tidak menggunakannya. Ketika kekristenan menyebar, pewartaan Injil diterima oleh berbagai budaya dan diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda. Orang-orang Kristen menggunakan bahasa Aram, Yunani, Syria, dan berbagai bahasa Semitik lainnya jauh sebelum bahasa Latin menjadi dominan. Dari proses penyebaran ke dalam berbagai budaya, inilah berbagai ritus mulai berkembang di dalam gereja yang satu. Menurut Code of Canons of the Eastern Churches, ritus adalah warisan liturgis, teologis, spiritual yang dibedakan menurut budaya suatu bangsa dan keadaan sejarahnya yang diwujudkan dalam cara hidup iman setiap gereja otonom. Setiap ritus memiliki ajaran pokok yang sama, tetapi mengungkapkannya melalui doa dan kehidupan sehari-hari dengan cara yang berbeda. Kembali ke gereja kuno, para ahli berpendapat bahwa terdapat 3 ritus utama yang nantinya berkembang menjadi setidaknya 6 ritus besar saat ini, yaitu ritus Latin dari Roma, ritus Antiochia di Suriah, dan ritus Alexandria di Afrika Utara. Ritus Latin adalah yang terbesar dan merupakan yang paling umum. Ritus inilah yang biasanya dibayangkan orang ketika mendengar istilah gereja Katolik. Ritus ini mulai berkembang sekitar abad keempat. Saat ini, ritus Latin bisa dibilang merupakan ritus yang paling sederhana dan paling seragam. Hal ini karena ritus dan gereja partikularnya pada dasarnya merupakan satu kesatuan. Dengan sangat sedikit pengecualian, jika Anda menghadiri sebuah gereja ritus Latin, kemungkinan besar Anda sedang mengikuti liturgi ritus Roma dalam salah satu bentuk yang telah disetujui. Maksudnya adalah ketika misalnya kita misa di gereja ritus Roma dengan lagu daerah tertentu, hal itu adalah salah satu bentuk liturgi yang telah disetujui. Ritus Alexandria sedikit lebih tua dan lebih beragam dalam praktiknya. Menurut tradisi, para penganut ritus ini percaya bahwa ritus tersebut berasal dari pelayanan Santo Markus Penginjil yang diyakini sebagai uskup pertama Alexandria. Namun sebagian besar bentuk liturgi yang digunakan saat ini berasal dari karya dan pengaruh Santo Basilius Agung, Santo Cyrillus Agung, dan Santo Gregorius dari Nazianzus. Berbeda dengan ritus Latin yang hanya memiliki satu gereja partikular, ritus Alexandria melahirkan 3 gereja partikular yang berada dalam persekutuan dengan Roma, yaitu Gereja Katolik Koptik, Gereja Katolik Ethiopia, dan Gereja Katolik Eritrea. Gereja Katolik Eritrea sendiri merupakan gereja yang relatif baru dan secara resmi masuk dalam persekutuan penuh dengan Roma pada tahun 2015. Sampai di sini mungkin semuanya masih cukup mudah dipahami, masih cukup sederhana, setidaknya sampai sekarang. Karena ketika kita beralih ke ritus Antiochia dan keturunannya yang modern, semuanya mulai menjadi jauh lebih rumit. Tidak hanya ada 19 gereja partikular yang berasal dari ritus Antiochia, ritus tersebut juga berkembang menjadi 3 keluarga ritus yang berbeda, yaitu ritus Bizantium, ritus Syria Timur, dan ritus Syria Barat. Seperti ritus-ritus sebelumnya, masing-masing ritus baru ini berkembang dari kota-kota besar tertentu yang memiliki pengaruh penting dalam sejarah gereja. Ritus Bizantium. Untuk ritus Bizantium, kota asalnya adalah Konstantinopel. Awalnya wilayah ini berada di bawah yurisdiksi Patriark Antiochia. Meskipun tetap mempertahankan banyak unsur dari tradisi sebelumnya, ritus ini berkembang pesat setelah Konstantinopel dijadikan ibu kota Kekaisaran Romawi dan menjadi pusat gereja-gereja timur. Maka dari itu, ritus Bizantium kadang disebut sebagai ritus Yunani atau Konstantinopel. Saat ini, ritus Bizantium merupakan ritus utama gereja Ortodoks Timur. Selain itu, ritus ini juga digunakan oleh 14 gereja Katolik Timur yang berbeda.
Karena itu ritus Bizantium menjadi ritus liturgi terbesar kedua di dunia. Ritus Syria Timur dan Syria Barat. Jauh lebih kecil jumlah pengikutnya, tetapi jauh lebih tua usianya, adalah dua ritus Syria, yaitu Syria Timur dan Syria Barat. Secara tradisional, keduanya menelusuri asal-usulnya kepada Santo Thomas Rasul di Yerusalem. Kedua ritus ini juga sangat dipengaruhi oleh Yudaisme Rabbinik. Karena alasan itu, gereja Syria, baik timur maupun barat, memiliki peran besar dalam membawa kekristenan ke India. Secara budaya, mereka juga dianggap sebagai tradisi gereja yang paling dekat dengan bentuk kekristenan paling awal. Seiring waktu, kedua cabang Syria ini mulai berkembang secara berbeda. Akhirnya, keduanya menjadi dua ritus yang terpisah, yaitu ritus Syria Timur yang berpusat di Mesopotamia hulu dan melahirkan gereja Katolik Kasdim dan gereja Katolik Syro-Malabar. Yang kedua yaitu ritus Syria Barat yang berpusat di Antiokhia dan melahirkan gereja Katolik Maronit, gereja Katolik Syria, dan gereja Katolik Syro-Malankara. Ritus Armenia. Ritus terakhir yang berada dalam persekutuan dengan Roma adalah gereja Katolik Armenia. Sejarahnya cukup rumit. Menurut tradisi, asal-usul gereja Armenia merujuk kepada Bartolomeus dan Yudas Tadeus. Akan tetapi, kemungkinan besar gereja ini sebenarnya didirikan oleh para misionaris dari salah satu gereja Syria. Karena itu, pada awalnya, gereja Armenia dapat dipandang sebagai cabang dari tradisi Antiokhia. Menariknya, gereja Armenia dengan cepat mengembangkan identitasnya sendiri yang berbeda dari gereja-gereja lain. Iman Kristen menjadi sangat terkait dengan identitas nasional bangsa Armenia. Pada tahun 301, Kerajaan Armenia Raya menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi menjadikan kekristenan sebagai agama negara. Hal itu terjadi sekitar 80 tahun sebelum agama Kristen menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Menjelang akhir abad ke-5, gereja Armenia semakin menjauh dari gereja-gereja regional lainnya. Salah satu alasannya adalah penolakannya terhadap keputusan Konsili Kalsedon pada tahun 451. Selama berabad-abad, gereja Armenia hidup sebagai gereja nasional yang mandiri dengan ritusnya sendiri. Meski demikian, gereja ini tetap menjaga hubungan ekumenis yang baik dengan gereja Ortodoks, Katolik, dan Protestan sepanjang sejarahnya. Pada tahun 1742, sebagian dari gereja Armenia secara resmi diakui berada dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma. Sejauh yang kami ketahui, ada 6 ritus besar dan 23 gereja partikular yang berada dalam persekutuan dengan gereja Katolik Roma. Mengapa semua ini penting? Pada dasarnya, semua pembahasan ini penting karena bagaimanapun mereka adalah saudara dan saudari kita yang berbagi persekutuan yang sama dengan kita. Mengingat betapa pentingnya Ekaristi dalam iman Katolik, sangat masuk akal jika kita mengetahui sedikit tentang mereka yang bersatu dengan kita dalam satu tubuh dan satu roh. Jika kita dapat menerima komuni di gereja mereka dan mereka dapat menerima komuni di gereja kita, maka setidaknya kita seharusnya tahu bahwa mereka itu ada. Bagi kita sebagai umat Katolik Roma, keberadaan ritus-ritus lain dan gereja-gereja partikular lainnya mengingatkan bahwa tidak hanya ada satu cara yang sah untuk berdoa, beribadah, atau menjalani kehidupan Kristen. Fakta bahwa kita dapat hidup dalam persatuan tanpa menuntut keseragaman, bahwa kita dapat mengakui keyakinan inti yang sama sambil mengungkapkannya dengan cara yang berbeda-beda, mengingatkan kita mengapa gereja mengambil nama Katolik sejak awal. Gereja tidak terikat pada satu bahasa tertentu, tidak terikat pada satu lokasi tertentu, tidak terikat pada satu kelompok etnis tertentu, dan tidak terikat pada satu zaman tertentu. Dan itulah arti sebenarnya menjadi Katolik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.